Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya masih akan berbagi satu pengalaman saya dengan kolega saya, seorang peternak bebek yang ada di Sumeneb, Madura gitu ya. Nah, seperti biasanya saya akan membawakan sebuah nilai yang saya dapatkan ketika saya mengalami peristiwa itu gitu ya. Jadi peristiwa yang saya alami bersama kolega saya, sebut saja Mas Hari, seorang peternak bebek ini adalah bahwa dalam bidang usaha apapun di situ pasti ada sesuatu yang variabel yang bisa kita kendalikan dan ada variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, di variabel yang bisa kita kendalikan itu biasanya kita akan bisa membuat produk yang cukup bagus dan sangat bagus, mungkin excellent bahkan. Tetapi ada variabel-variabel yang di luar kendali kita dan kita harus berhadapan dengan itu gitu ya. Dan harus siap berhadapan dengan itu. Oke, nilainya seperti itu. Saya akan bercerita lengkapnya seperti apa dan perjalanannya seperti apa sehingga teman-teman pemirsa ini bisa menilai dan bisa menerapkan dalam atau mengambil inspirasinya gitu ya. Gini ceritanya. Jadi waktu itu saya masih memegang atau mengelola produk untuk makanan ternak namanya EcoFit gitu ya. Jadi EcoFit ini bisa membuat proses pencernaan makanan dalam ternak, khususnya unggas itu bisa maksimal. Sehingga makanan yang sedikit itu kemudian akan bisa berubah menjadi daging lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, EcoFit ini bisa mempercepat tumbuh, gitu. Mempercepat tumbuh dari unggas itu. Dan yang berikutnya adalah daya tahan tubuh unggas itu terhadap kondisi lingkungan lebih kuat. Oke, tiga hal itu ya. Nah, waktu itu saya belum kenal Mas Hari, kemudian dia telepon ke saya dan mau menggunakan produk saya. Karena tidak mau tertipu, nah ini ya, jadi ini pengalaman saja. Jadi Mas Hari ini beberapa kali tertipu oleh penjualan online melalui Facebook. Kalau yang melalui platform marketplace itu kan uh, jarang gitu ya. Nah, yang tertipu ini di Facebook, jadi dibayar, ditransfer, barangnya nggak datang gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu kemudian Mas Hari ini ingin bertemu dengan saya langsung. Nah, saya bertemu dengan Mas Hari langsung waktu itu, kemudian eh, ya perjalanan yang panjang ya. Jadi saya di Surabaya, kemudian Mas Hari ini tinggal di Sumeneb. Nah, saya harus mengantarkan produk itu ke Sumeneb. Maka berangkatlah pagi-pagi ya, setelah subuh saya berangkat dari Surabaya. Kemudian melewati, ya karena Sumeneb itu di ujung timur Pulau Madura, saya melewati kota Bangkalan, kemudian Sampang, Pamekasan, sampailah di Sumeneb. Nah, di Sumeneb itu pun saya harus masuk lagi. Ketika bertemu dengan Pondok Al Amin di Perenduan itu, saya belok kiri masuk naik gunung gitu ya. Tapi ada yang menarik di situ, karena di situ ada banyak perajin-perajin, para wira usahawan itu ya, khususnya rengginang udang itu, rengginang lorjuk dan segala macamnya. Jadi cerita makanan. Nah, banyak pengusaha kanan kiri dan memang itu laku keras gitu ya. Bahkan keluar pulau. Saya terus jalan masuk ke hutan-hutan itu, kemudian melewati pasar yang cukup besar. Belum nyampe juga, jalan lagi. Nah, di sebelah kiri itu kemudian ada satu perusahaan yang cukup besar, lahannya luas, kemudian gedungnya juga memanjang gitu. Saya berpikir ini gedung apa di tengah-tengah hutan di Pulau Madura ini, kok ada gedung besar semacam ini, ada beberapa kendaraan di situ. Nah, tahunya ternyata itu perusahaan plasma atau breeding gitu ya. Plasmanya para peternak unggas yang ada di sekitar situ. Itu tahunya pun setelah saya diceritai oleh Mas Hari ketika ketemu dengan Mas Hari itu ya. Jadi di situ ada perusahaan breeding. Nah, perusahaan breeding itu begini. eh Dia menyediakan semua bahan untuk peternak. Peternak kan menyediakan tenaga dan kandang gitu ya. Sementara pakan, kemudian vitamin, bibitnya, dan urusan kesehatan ada dokternya juga di sana untuk kesehatan itu. Semuanya ditanggung di sana. Kemudian nanti kalau panen dihitung biaya yang dikeluarkan berapa, nah dikurangi labanya di situ. Nah, itu yang ada di tengah-tengah Kabupaten Sumeneb itu ya. Jadi ada breeding, perusahaan breeding besar sekali di situ dan banyak yang ikut di situ. Nah, saya jalan terus kemudian ketemu dengan Mas Hari. Nah, Mas Hari ini seorang pengusaha tangguh. Saya katakan begini, eh, dia memang pernah mengalami masa kejayaan ketika dia ternak bebek gitu ya. Ternak bebek dan dia bisa membangun rumah, bisa membeli mobil gitu ya. Nah, tapi sekarang sedang jatuh.
Makanya saya katakan bahwa ini perusahaan seorang pengusaha muda, masih muda, usia 27 tahun tapi sudah jungkir balik di ternak bebek itu, bahkan mengalami kerugian beberapa kali tapi juga mengalami eh, kejayaan di ternak bebek. Nah, waktu saya ke sana itu dia lagi jatuh. Tidak ada modal, kemudian itu perhiasan istrinya yang dijual untuk modal ternak bebek, ya diisi sekitar 1.000-an karena dia harus mulai dari awal gitu ya. Nah, semangatnya tinggi, kemudian supaya perhitungan tadi itu, makanya tadi saya katakan bahwa ada faktor variabel yang bisa dikendalikan. Di antaranya nanti kan urusan produksi itu kan bisa dikendalikan. Misalkan eh, pakannya seperti apa, kemudian bentuk kandangnya seperti apa. Nah, itu dibahas di situ, disampaikan ke saya. Jadi kandang lama yang pernah dipakai kandang panggung ya. Jadi bebek ini di atas panggung itu, kemudian eh, pinggirnya ditutup terpal, atasnya pakai atap pasti ya. Kemudian pinggirnya ditutup terpal untuk menjaga suhunya supaya nggak terlalu nggak dingin. Karena di situ cukup dingin suhunya. Meskipun di Madura, tapi kalau malam dingin karena kanan kiri masih masih longgar, terbuka. Jadi anginnya bertiup cukup kencang gitu ya. Sehingga ditutup pakai terpal. Belum lagi bikin pemanas gitu ya. Nah, diceritakan semua ke saya. Nah, satu di antara yang perlu dia kendalikan, ya karena bisa dikendalikan, adalah pertumbuhan bebek. Jadi dia memakai produk yang saya miliki, EcoFit itu, untuk membuat pertumbuhan bebeknya lebih cepat, kemudian bobotnya lebih berat dan tahan penyakit. Oke, deal. Kemudian dipakai produk saya dan saya juga pantau hari per hari ya. Dan akhirnya benar, biasanya di usia 25 hari itu bobot bebek kadang-kadang di bawahnya di bawah 1 kilogram, ada 900 gitu ya. Tetapi pakai itu kemudian naik melejit gitu ya. Diakui bahwa bobotnya memang lebih 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 tinggi, lebih besar bobotnya itu. Bobotnya lebih lebih berbobot, lebih mantap gitu pakai itu. Kemudian daya tahan terhadap serangan penyakit juga lebih kuat dia. Karena faktor yang meninggal ketika proses pertumbuhan itu juga berkurang. Nah, pertumbuhan bebek juga lebih cepat, biasanya 35 hari atau berapa gitu. Ini 25 hari sudah ini ya. Kan macam-macam bebek itu, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 25, ada yang 40 ya, macam-macam. Nah, yang biasa dipakai Mas Hari ukurannya adalah 30 hari panen. Nah, itu ternyata 25 hari bobotnya sudah melebihi dari yang biasanya, tahan terhadap penyakit gitu ya. Nah, tapi yang berikutnya yang jadi masalah adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan, yaitu harga bebek waktu itu tiba-tiba turun drastis, sehingga langkah yang ditempuh adalah ya menjual langsung gitu, menjual langsung ke konsumen. Jadi ada yang di karkas langsung, jadi dipotong kemudian dijual langsung dagingnya gitu ya, bebek utuh satu itu. Dan juga cari ke pengusaha bebek goreng itu dan restoran dan segala macamnya, itu yang diambil langkahnya. Nah, itu butuh effort yang cukup lebih, karena kalau biasanya ikut perusahaan breeding kan biasanya panen langsung diambil gitu ya. Nah, tapi ketika menjadi peternak mandiri, maka dia harus memasarkan produknya sendiri itu. Nah, itu tidak terlalu masalah buat Mas Hari ini, tetapi yang jadi masalah adalah harga bebek yang turun tadi itu ya. Artinya double-double, dia harus memasarkan produknya dengan cepat karena faktor yang tidak bisa dikendalikan tadi itu, harga harga jual di luar itu kan nggak bisa dikendalikan oleh para pengusaha ya, itu kan di pasaran. Nah, selain itu juga harus menjaga siklusnya, karena tidak boleh lebih dari 33 hari, 34, 35 ya. Karena patokannya adalah 30 hari. Nah, ketika hari ke 31, 32, 33, 34, 35, maka sebetulnya bebek itu makan angin, bukan makan angin apa, tapi karena yang dimakan sudah nggak bisa menumbuhkan daging tumbuh berat lagi, karena pertumbuhannya sampai di situ. Nah, ini faktor-faktor yang memang tidak bisa dikendalikan. Artinya semuanya harus siap gitu ya, jadi siap dengan kondisi itu. Nah, apakah faktor yang tidak bisa dikendalikan, variabel yang tidak bisa dikendalikan memang itu cukup besar? Ya, memang ada beberapa hal ya yang memang bisa dikendalikan sama enggak kan gitu. Kalau kaitannya dengan peternak bebek tadi yang mandiri, memang harganya akan jatuh susah gitu ya. Tapi sebetulnya sama juga ketika orang itu
peternaknya tidak mandiri, maksudnya ikut dengan perusahaan breeding atau plasma, ya harganya turun karena harganya itu pasti di bawah pasar karena kan breedingnya tentu akan mengambil laba gitu ya. Ya ngambil banyak sih, maksudnya banyak dalam artian obat-obatan itu kan sudah juga ngambil laba gitu ya. Nah, itu bedanya antara peternak bebek ikut breeding dengan peternak bebek yang ikut mandiri. Nah, tetapi ini bukan berarti kemudian kita tidak ingin berusaha, tidak berwirausaha karena contohnya Mas hari ini meskipun jatuh bangun seperti itu tetap tetap semangatnya cukup tinggi. Ini kan kalau dalam bahasa kerennya kan struggle of life gitu ya, daya juangnya yang cukup tinggi dan ini mestinya semua anak-anak muda punya yang semacam ini karena usianya masih 27 tahun. Nah, ini yang menarik. Jadi ada faktor variabel yang bisa dikendalikan, ada yang enggak. Nah, antisipasinya yang diperlukan. Oke, ini cerita tentang ternak bebek. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi Anda. Apakah ikut yang breeding itu atau beternak mandiri? Ini beberapa cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.